Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man istanna bis sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang ke-7 ini, insyaallah kita akan membahas bab baru, yang mana bab ini berjudul dengan babu hurufil khafad. Setelah Al-Imam An-Nahas sebelumnya menjelaskan tentang aslul marfu'at dan aslul mansubat, maka kali ini beliau menjelaskan tentang al-majrurat, di mana kata beliau, isim bisa menjadi majrur dikarenakan dua hal, yakni oleh huruful jar dan oleh idhofah. Namun di sini beliau cukup menyebutkan judul babnya dengan bab hurufil khafad, yakni untuk menunjukkan bahwasanya pada asalnya isim majrur itu dikarenakan huruful jar, bukan oleh idhofah. Ya, di samping itu di bab sebelumnya beliau menyebutkan fa'il terlebih dahulu, kemudian disebutkan setelahnya mubtada. Ya. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya marfu dengan amil lafzi yaitu fa'il lebih kuat daripada marfu dengan amil ma'nawi yaitu mubtada. Maka kali ini beliau melakukan hal yang sama, di mana beliau menyebutkan huruful jarri ya terlebih dahulu, kemudian disebutkan setelahnya adalah idhofah. Ya, seakan-akan beliau ingin mengisyaratkan bahwa mudhof ilaih itu majrur dengan apa? Amil ma'nawi, sebagaimana apa? Mubtada. Ya, bukan oleh apa? Oleh mudhof. Nah, kita akan bahas ini insyaallah di bab hurufil khafad. Dan sebelum saya mulai, ya, kita akan melihat terlebih dahulu dari pemilihan judul ini, yaitu bab hurufil khafad. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya istilah huruf, ya, menurut ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, maka yang dimaksudkan adalah termasuk di dalamnya adawat, ya, al-adawat. Ya, yang dimaksud dengan huruf adalah al-adawat, yakni setiap kata yang membutuhkan kata lain untuk menyempurnakan maknanya, ya, dan kata tersebut beramal kepada kata setelahnya. Ya, maksud, ya, mohon maaf ya, ada gangguan koneksi, terputus. Ya, sudah jelas semua? Bisa didengar jelas ya? Kita lanjutkan. Ya, yang sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan ia membutuhkan kata lain untuk menyempurnakan maknanya adalah, ya, bahwasanya makna yang terkandung di dalam huruf itu makna yang apa? Masih samar. Bahkan terkadang maknanya ini, makna asalnya berubah, ya, seiring dengan perubahan kata setelahnya. Saya ambil contoh misalnya huruf min. Ya, huruf apa? Huruf min. Makna asalnya adalah ibtida'ul ghayah. Ya, ibtida'ul ghayah sebagaimana disebutkan di kitab-kitab ma'anil huruf, ya, seperti Mughnil Labib, ya, atau yang lainnya. Maknanya apa? Dari asalnya. Namun ya, dari di sini ia masih samar, ya. Dari mana? Ya, tidak disebutkan dan tidak dibatasi dari di sini, maka ia masih samar. Kemudian juga terkadang min ini bermakna bukan dari, ya, tetapi makna yang lain tergantung apa? Kata yang menyempurnakannya. Ya, saya ambil contoh misalnya di dalam ayat
wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ya, di antara mereka ada yang buta huruf, ummi, ya, tidak memahami Taurat. Kita perhatikan di sini, min di sini maknanya apa? Di antara. Karena setelahnya ada apa? Ada dhamir hum, ya, wa minhum, maka maknanya di antara mereka. Atau di ayat yang lain, ya, seperti di ayat yang berbunyi yutafu alaihim bisihafim min dhahab. Ya, yutafu alaihim bisihafim min dhahab. Min di sini maknanya apa? Menerangkan jenis, yakni diedarkan kepada mereka piring-piring emas. Ya, piring-piring yang berasal dari emas. Maka min di sana maknanya ya libayanil jins, untuk menerangkan jenis. Atau di ayat yang lain, ya, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Ya, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah. Ya, jika diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, ya, maka min di sini maknanya apa? Fi. Ya, karena apa? Setelah min ini adalah zarf zaman. Ya, yaumul jumu'ah adalah zarf zaman. Maka maknanya idza nudiya lis-salati fi yaumil jumu'ah. Ya, min bermakna apa? Pada. Atau di ayat yang lainnya, ya, hal yarakum min ahad. Hal yarakum min ahad. Min di sini fungsinya apa? Taukid. Ya, adakah seseorang melihat kalian? Hal yarakum min ahad. Ahad di sini apa? Adalah fa'il dari yara. Asalnya ya, kalau tanpa min maka dia fa'il. Ya, hal yarakum ahadun. Kemudian diberikan min, maka ini memberikan makna apa? Taukid. Ya, bukan dari seseorang, tapi apa? Makna taukid. Maka di sini ya, inilah yang dimaksud dengan huruf ini membutuhkan kata lain untuk memperjelas maknanya. Ya, tergantung apa kata yang mengikutinya, ya, yang menyempurnakannya. Maka ini mempengaruhi maknanya. Kemudian ulama terdahulu ya menganggap bahwasanya setiap kalimat yang maknanya masih samar dan ia membutuhkan kata lain ini disebut dengan huruf. Ya, sebagaimana Sibawayh pernah mengatakan bahwasanya isim itu bisa majrur karena 3 hal. Kata beliau, bi syai'in laisa bismin wala zarfin, ya, dengan bisa dia isim majrur itu dengan sesuatu yang bukan isim dan bukan zarf. Yang dimaksud adalah huruf jar. Kemudian wa bi syai'in yakunu zarfan, atau dengan sesuatu yang berupa zarf. Kemudian wa bismin la yakunu zarfan, ya, atau dengan isim yang mana ia bukan zarf, ya, yang dimaksud adalah mudhaf. Kemudian beliau Sibawayh ini melanjutkan, wa ammal huruful lati takunu zarfan fanahu khalfa wa amama wa ila akhirih. Ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh Sibawayh di sini. Adapun huruf ya yang berupa zaraf, ya, huruf berupa zaraf seperti khalfa, ya, amama, ya, dan seterusnya. Beliau mengistilahkan apa? Zaraf dengan huruf. Ya, inilah memang istilah ulama mutaqaddimin bahwasanya semua yang beramal dan membutuhkan kata lain maka disebut dengan huruf. Ya, maka tidak heran kita dapati di kitab kita ini At-Tufah fin Nahwi huruful khafad banyak sekali jumlahnya, ya, jenisnya banyak sekali, ya, termasuk di dalamnya apa? Zaraf dan isim. Ya, kita langsung kepada matan, ya, silahkan dibuka matannya di bab hurufil khafad di mana beliau rahimahullah berkata wahia min wa ila wa an wa fi. Ya, 4 huruf yang beliau sebutkan di sini adalah semuanya huruful khafad yang sejati. Ya, yaitu apa? Min dari, kemudian ila ke, kemudian an, ya, dari atau tentang, kemudian fi di dalam. Kemudian beliau menyebutkan a'la sampai dengan haula, ya, banyak sekali ini. Dari a'la sampai dengan haula ini adalah berasal dari zaraf. Ya, wa a'la di atas, wa asfala di bawah, ya, wa khalfa
di belakang, wa qaddama di depan, wa wara'a di belakang, wa amama di depan, wa fauqa ya di atas, wa tahta di bawah, wa wasata di tengah, wa baina di antara, wa hidha'a di hadapan, wa tilqa'a juga di hadapan, ya wa iza'a juga di hadapan, ya wa qurba di dekat, wa inda di samping, wa ma'a bersama, wa qabla sebelum, wa ba'da setelah, wa haula di sekitar. Ini semua adalah zaraf. Ya, semuanya zaraf. Kemudian hasbu. Hasbu ini artinya cukup, ya berasal dari isim. Ya, kemudian wa nahwa. Ya, di arah. Ini zaraf. Kemudian wa mudh, sejak, wa rubba, banyak. Ya, ini keduanya adalah huruful khafad. Kemudian kullu sampai dengan waisa, kullu sampai dengan waisa ini termasuk ke dalam isim. Ya, kullu setiap, wa ba'du sebagian, wa mithlu seperti, wa shibhu seperti, ya, wa ghairu selain, wa dhu pemilik, wa dhatu pemilik, wa dhawatu pemilik, ya, wa wailu wa waila kemalangan, ya atau keburukan, wa waiha ini takjub, ya, wa waisa artinya kasihan. Kemudian khala dan hasya, ya termasuk ini huruf jar, ya artinya selain. Kemudian siwa ini zaraf, artinya selain. Kemudian wa ma balu wa ma sya'nu, ya yakni isim yang didahului oleh ma istifhamiyah. Artinya bagaimana kabar, ya. Ma baluk, bagaimana kabarmu. Wa ma sya'nuk, bagaimana kabarmu. Kemudian subhana, ya maha suci. Wa ma'adha, perlindungan. Ya, ini keduanya juga isim. Kemudian ladun dan lada, ya keduanya bermakna di sisi dan keduanya keduanya berasal dari zaraf. Kemudian wa kam fil khabar, artinya kam khabariyah, ini adalah isim, ya artinya betapa banyak. Kemudian wa hatta 'alal ghayah, ya wal wawu bima'na ruba, wal kafuz zaidah, wal lamuz zaidah, wal ba'uz zaidah, ya semuanya ini adalah huruful jar. Semuanya apa? Huruful jar. Kemudian terakhir wa huruful qasam. Ya, ini huruf-huruf ya yang bermakna sumpah. Wahya al-wawu wal ba'u wat ta'u wala amrin wa aimu wa haimu. Ya. Semuanya ini bermakna demi, ya namun khusus untuk la amrin, ya maknanya adalah lebih khusus dari qasam, ya yang mana bermakna istighasah, yakni meminta pertolongan kepada amr. Ya, kemudian beliau melanjutkan, ya i'lam anna hadhil hurufa takhfidu ma ba'daha, ya takhfidu ma ba'daha. Ketahuilah bahwa ya semua huruf ini bisa mengkhafadkan isim setelahnya. Kemudian beliau memberi contoh, taqulu min dzalika katabtu ila Zaidin, khafadta Zaidun bi ila. Ya, misalnya kamu mengatakan katabtu ila Zaidin, aku menulis untuk Zaid. Ya, kemudian kita rofakkan, kita jarkan, ya kita khafadkan Zaid. Ya, karena apa? Karena ila. Wa mithluhu, kemudian contoh yang lainnya beliau berikan, ya marartu bi Zaidin, wa haddathtu an Bakrin, wa jalastu inda akhika, wa wallahi la kallamtuka wa qis alaih. Ya, contoh lainnya marartu bi Zaid, ya aku melewati Zaid. Ini contoh untuk huruf jar az-zaidah. Ya, ba di sini apa? Al-ba'u zaidah. Ya, untuk tambahan saja. Kemudian haddathtu an Bakrin, ya aku membicarakan tentang Bakar. Ini contoh huruful jar yang asli, ya, yang sejati. Kemudian jalastu inda akhika, aku duduk di samping saudaramu. Ya, ini contoh untuk zaraf. Ya, inda.
Kemudian wa wallahi la kallamtuka, demi Allah aku tidak berbicara kepadamu. Maka ini adalah contoh untuk qasam, ya. Kemudian perhatikan contoh-contoh ini dan terapkan pada yang lainnya, waqis alaihi. Kemudian berikutnya pembahasan tentang idhofah, ya, pembahasan tentang idhofah di mana beliau rahimahullah mengatakan wa idza adhafta isman ila ismin, ya. Wa idza adhafta isman ila ismin fatsani mahfudun bil idhofah. Ya. Jika kamu hendak mengidhofahkan, menyandarkan suatu isim kepada isim yang lain, maka isim yang kedua mahfud, ya, artinya majrur karena apa? Idhofah. Ya, perhatikan kalimat yang beliau gunakan atau lafaz yang beliau katakan, ya, mahfudun bil idhofah. Sebab kedua yang menyebabkan suatu isim menjadi majrur adalah idhofah. Dan ulama sepakat tentang hal itu. Namun ulama berselisih pendapat mengenai amil apa yang menyebabkan mudhof ilaih ini menjadi majrur. Ya, setidaknya para ulama berselisih menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Sibawayh dan diikuti oleh jumhur ulama, ya, termasuk ulama Basriyun dan Kufiyun, semuanya, ya, mengikuti apa? Pendapatnya Sibawayh. Ya, dan boleh jadi pendapat ini juga yang sampai kepada kita. Di mana kata mereka mudhof ilaih itu majrur dikarenakan mudhofnya. Ya, amilnya yang menjarkan mudhof ilaih apa? Mudhof. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, ya, ucapan Sibawayh, ya, bahwasanya isim majrur bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu huruf jar, dzaraf, dan isim. Maka yang dimaksud dengan isim di sini adalah mudhof. Mudhof bisa menjarkan mudhof ilaih. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, ini adalah pendapatnya Az-Zajjaj, kemudian Zamakhsyari, kemudian Ibnu Ya'ish, kemudian juga Ibnul Hajib mengikuti pendapat ini. Ya, yang mana yang menyebabkan mudhof ilaih ini majrur dikarenakan huruful jarri al-muqaddar. Di mana diperkirakan pada susunan mudhof ilaih di sana ada huruf jar, ada makna huruf jar, ya, yang mahdhuf huruf jarnya tersebut, ya, ialah huruf jar tersebut yang memajrurkan mudhof ilaih, bukan mudhofnya. Ya, kita simak pernyataan Ibnu Ya'ish. Ya, beliau mengatakan idza qulna ghulamu zaidin wa khatamu fiddatin fal 'amilu huna harful jarril muqaddar. Ya, kata beliau, jika kita mengatakan ghulamu zaid, ya, maka amilnya ghulamu zaidin, zaid di sana majrur karena apa? Lamul jarri al muqaddar. Ya, karena diperkirakan ada huruf lam, ya, ghulamun li zaidin. Kalau khatamu fiddatin, ya, fiddatin dia majrur karena apa? Huruf min al-muqaddar. Karena maknanya adalah khatamun min fiddatin. Ya. Maka jelas pendapat yang kedua tadi saya ulangi, yakni mudhof ilaihi majrur karena huruful jarri al-muqaddar. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Akhfash, ya, Al-Akhfash. Kemudian diikuti oleh As-Suhaili dan juga Abu Hayyan, ya, mengikuti pendapat ini. Ya, dan juga penulis kitab At-Tufahah Al-Imam An-Nahas mengikuti pendapat ini. Ya, di mana menurut Al-Akhfash, ya, dan kawan-kawan bahwasanya mudhof ilaih itu majrur dikarenakan idhofah. Ya. Kita simak pernyataan Al-Akhfash di kitabnya Ma'anil Quran, ya, di tafsir surat Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kata beliau li'anna as-sirata mudhafun ilaihim, yakni mudhaf kepada ilal ladzina, ya, kepada alladzina. Sirata mudhaf, alladzina mudhaf ilaih.
maka alladzina jarrun lil idhofah, kata beliau, fahum jarrun lil idhofah, bahwasanya alladzina majrur karena idhofah. Apa perbedaannya majrur oleh idhofah dengan majrur oleh mudhof oleh mudhof? Ya, apa perbedaannya? Majrur ya dengan mudhof maknanya jelas. Bahwasanya isim yang berada di depan mudhof ilaih ini ialah yang menjarkan isim setelahnya, yaitu mudhof ilaih. Ya, misalnya gulamu Zaidin, yang menyebabkan Zaidin ini majrur adalah gulamu. Ya, menurut apa? Pendapat yang pertama. Ya, maka amilnya apa? Amil lafzi, jelas ya, ada wujudnya. Amilnya yaitu isim sebelumnya. Sedangkan majrur dengan idhofah itu sama dengan marfu dengan ibtida. Ya, mubtada marfu karena apa? Ibtida. Ya. Artinya ia apa? Ia majrur dengan sendirinya. Bukan karena apa? Lafadz sebelumnya. Ya, maka amilnya di sini amil maknawi. Amilnya apa? Maknawi, tidak nampak. Ya, kemudian apa, atas dasar apa ya Akhfash dan kawan-kawan termasuk kepada penulis kitab ini yaitu Al-Imam An-Nahas mengatakan bahwasanya mudhof ilaih majrur karena idhofah, ya. Kenapa tidak dengan mudhofnya, ya? Dikarenakan mudhofnya. Hal ini dikarenakan menurut mereka isim pada asalnya tidak bisa beramal dan selamanya tidak bisa beramal. Ya, yang bisa beramal itu hanya apa? Hanya fiil dan huruf saja. Ya, sedangkan isim itu hanya bisa menjadi ma'mul, tidak bisa menjadi amil. Ya, karena menurut mereka kalimah itu terbagi menjadi 3. Ya, kalimah atau kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya, kalimah yang bisa menjadi amil dan bisa menjadi ma'mul. Yang dimaksud adalah fi'il. Ya. Fi'il bisa menasabkan maf'ul bih dan fi'il juga bisa mansub karena an, ya, atau yang lainnya, yaitu adawatun nasb. Kemudian kalimah yang kedua menurut mereka yaitu kalimah yang bisa menjadi amil tapi tidak bisa menjadi ma'mul. Ya, yang dimaksud adalah huruf. Ya, huruf ada yang bisa merofakkan. Ya, ada huruf yang bisa menasabkan, menjarkan, ada yang bisa menjazmkan. Tapi semua huruf apa? Mabni. Tidak ada yang bisa mengubah i'rabnya. Ya, alias mabni. Ya, tidak ada yang bisa mengubah akhirannya. Kemudian jenis kalimah yang ketiga yaitu kalimah yang hanya bisa menjadi ma'mul tapi tidak bisa menjadi amil. Ini kebalikan dari huruf, yaitu apa? Isim. Ya. Isim itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur, ya. Tapi isim sama sekali tidak bisa beramal. Ya. Maka yang menjarkan mudhof ilaih di sini bukanlah isim. Ya, dan bukan pula huruful jar yang mahdhuf. Karena huruful jar kalau sudah mahdhuf maka ia tidak bisa beramal. Ya, pernahkah ada huruf? Pernahkah kita melihat ada huruful jar, kemudian dia mahdhuf, tidak ada wujudnya, kemudian dia beramal? Ya, tidak pernah terlihat, tidak pernah terjadi. Yang ada malah di dalam bahasa Arab ada istilahnya apa? Mansubun binaz'il khafid. Yakni suatu isim bisa mansub dikarenakan dihilangkannya huruf jar, ya, maka ia menjadi mansub. Ya, tidak ada huruf jar ini hilang, kemudian isimnya bisa majrur. Ya, inilah hujjah mereka. Ya, hujjah mereka yang berpendapat bahwa mudhof ilaih majrur bil idhofah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan taqulu gulamu Zaidin wa farasu Amrin wa daru akhika wa thawbu abika. Contohnya engkau mengatakan gulamu Zaid, budak milik Zaid. Kemudian farasu Amrin, ya, kuda milik Amr. Kemudian daru akhika, ya, rumah milik saudaramu.
Kemudian thawbu abika, pakaian milik bapakmu. Khafatta tsani fi kulli dzalika bi idhafatil awwali ilaihi, ya. Maka kamu jarkan isim yang kedua pada semua tarkib yang tadi, ya, contoh-contoh yang tadi. Karena apa? Idhofahnya isim yang pertama kepada isim yang kedua. Maka di sini lebih jelas lagi. Ya, pernyataan yang terakhir ini memperjelas bahwasanya mudhof ilaih bukan majrur karena mudhof, ya, melainkan apa? Karena proses atau makna idhofah yang terkandung di dalamnya. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.